Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Nurma, dan Bu Nurma akan menjelaskan tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Ini materinya berada di tema 2, subtema 2 KD 3.3, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini ada beberapa adaptasi yang dilakukan oleh hewan. Yang pertama, bagaimana hewan memperoleh makanannya. Di sini akan dijelaskan burung, serangga, dan juga unta. Lalu bagaimana hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari musuh. Ada kadal, bunglon, kalajengking, gurita, landak, terenggiling, belalang daun, belalang sangit, dan musang. Baik, pertama-tama kita akan belajar tentang macam-macam paruh dan kakinya burung. Oke, untuk yang pertama kita belajar paruhnya dulu, dimulai dari burung pipit. Burung pipit ini paruhnya pendek dan kuat. Ini dilihat di gambarnya. Fungsinya adalah untuk memakan biji-bijian. Lalu ada burung elang. Nih, paruhnya kuat, tajam, dan melengkung di bagian ujungnya. Fungsinya untuk memakan daging dan mencabik-cabik mangsanya. Lalu ada bebek. Ini paruhnya berbentuk seperti sudu. Fungsinya adalah untuk mencari makanan di tempat becek, berlumpur, atau berair. Lalu ada burung pelatuk. Ini paruhnya panjang, kuat, dan runcing. Fungsinya adalah untuk mencari serangga di lubang pohon atau di kulit kayu. Lalu yang terakhir ada burung kolibri. Ini bukan yang terakhir ya, kurang satu lagi nanti. Burung kolibri ini paruhnya panjang dan runcing. Fungsinya adalah untuk menghisap nektar atau madu. Nah, ini yang terakhir adalah burung pelikan. Dia punya paruh yang berkantong. Fungsinya adalah untuk menangkap ikan di dalam air. Baik, tadi sudah kita pelajari macam-macam paruhnya burung. Selanjutnya itu macam-macam kaki burung. Yang pertama ada kaki burung kakak tua. Burung kakak tua ini kita perhatikan jari-jarinya dibagi menjadi dua bagian. Nah, ini fungsinya untuk memanjat dan memegang makanan. Kemudian ada kaki ayam, ada 3 yang ada di depan, kemudian 1 berada di belakang. Ini fungsinya adalah untuk mengais makanan di tanah. Lalu ada kaki burung elang, menyebar ke 4 arah. Ini kukunya tajam dan kuat ya. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsanya. Lalu ada kaki burung pipit, kakinya langsing. Ini kalau diperhatikan 3 bagian berada di depan, lalu satunya juga berada di belakang. Fungsinya adalah untuk bertengger di pohon. Lalu ada kaki bebek, di sela-sela jarinya ini dia punya selaput ya, jadi kakinya bebek berselaput. Fungsinya adalah untuk dia mudah berenang di air. Nah, ini ada kaki burung pelatuk.
hampir sama dengan kaki burung kakak tua, hanya saja kalau kaki burung kakak tua sedikit besar. Ini kalau kaki burung pelatuk sama fungsinya juga untuk memanjat. Setelah belajar beberapa macam paruh burung dan kaki burung, selanjutnya kita belajar macam-macam mulut serangga. Ini yang pertama ada belalang. Belalang ini mulutnya berfungsi untuk menggigit. Jadi dalam mulutnya itu ada giginya yang fungsinya untuk menggigit. Untuk yang lalat, lalat ini fungsi mulutnya adalah untuk menjilat. Jadi ketika dia hinggap di makanan, dia akan menghisap cairannya atau menjilat-jilat. Yang C adalah kupu-kupu. Ini dia menghisap madu atau nektar. Untuk yang D nyamuk mulutnya panjang runcing ya. Fungsinya adalah untuk menusuk dan juga menghisap ini. Dan menghisap darah hewan atau manusia. Lalu kita akan belajar keunikan hewan unta. Unta ini hewan yang sangat kuat. Dia tidak akan merasa kelaparan dan kehausan meskipun tidak makan atau tidak minum berhari-hari. Karena apa? Dia memiliki punuk di atas punggungnya yang berisi cadangan makanan. Jadi ketika dia makan dan minum dalam jumlah yang besar akan disimpan di dalam punuk sebagai cadangan makanan, dan cadangan makanannya berupa lemak. Oke, yang pertama sudah selesai cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mencari makan, dan selanjutnya itu cara hewan melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama ini ada kadal. Kadal ini sama dengan hewan cicak ya. Dia akan memutuskan ekornya dalam keadaan terancam, dan kemampuan seperti ini disebut dengan autotomi. Kita ulangi, autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan cara memutuskan bagian tubuhnya, dan ketika ekornya sudah terputus, dia akan tumbuh ekor yang baru lagi. Selanjutnya ada bunglon. Bunglon ini dia bisa mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya, dan hal ini disebut dengan mimikri. Oke, kita ulangi mimikri. Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan cara apa? Yaitu mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya ada kalajengking. Dia menggunakan sengat yang beracun di ekornya ini ya. Selain kalajengking ada lebah juga, dia menggunakan sengatnya yang beracun. Selanjutnya ada gurita. Gurita akan mengeluarkan cairan hitam seperti tinta dalam keadaan terancam. Selain gurita ada lagi hewan laut yang mengeluarkan cairan hitam seperti tinta, yaitu cumi-cumi. Kemudian ini ada landak. Dia mempunyai kulit berduri dan kaku, jadi ketika merasa terancam dia akan membalikkan badannya, dan hal ini bisa mengenai tubuh musuhnya ketika dia akan tertangkap. Kemudian ada terenggiling. Terenggiling ini akan menggulung tubuhnya ketika ada musuh yang akan menerkamnya.
kulitnya ini berupa seperti sisik yang sangat kuat. Ini fungsinya untuk melindungi tubuhnya yang di bagian perut yang lunak. Lalu ada belalang daun, tubuhnya warna hijau hampir sama seperti daun. Hal ini menyulitkan musuhnya atau pemangsanya ketika dia akan dimangsa. Ketika musuhnya sudah kewalahan mencarinya dan tidak menemukannya, maka dia akan pergi. Lalu ada walang sangit. Walang sangit ini akan mengeluarkan bau yang menyengat, tidak enak baunya. Nah, maka musuhnya lama-lama akan menjauh ketika dia akan dimangsa. Kemudian ada musang. Cara dia melindungi diri dari musuh dengan cara berpura-pura mati. Kalau sudah berpura-pura mati, musuhnya tidak akan mengejar dia. Kalau sudah musuhnya tidak ada, dia akan segera lari menyelamatkan diri. Selain musang, ada juga hewan yang berpura-pura mati ketika merasa terancam. Itu ada kecoa dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya kalian pelajari di LKS, kalian baca. Untuk video ini sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.